九州战神于今日被10国强者围攻。Selamat jalan. Beristirahatlah dengan tenang. Oh, rajaku. Kejar, kejar. Jangan sampai lolos. Cepat. Aku, Raka Wiratama, membunuh 7 Master Dewa dalam sehari. Malah dikhianati wanita paling kupercaya. Ternyata kamu. Seluruh negeri berduka atas Raka Wiratama. Anda beristirahatlah dengan tenang. Memang pantas Raka Wiratama jadi idolaku. Satu negara berduka. Tapi sayang sekali, Dewa Perang tak terkalahkan tewas dikeroyok. Orang sehebat dia saja nggak bisa menebak masa depannya. Apalagi orang sepertiku. Dalam 2 hari lagi, aku bakal nikah dengan pria yang aku suka. Apa itu? Hei, cepat bangun. Entah udah berapa lama dia mengapung. Napasnya hampir habis. Aku harus tolong dia. Sudah pulih, syukurlah. Kamu beruntung banget ketemu aku. Kalau enggak, di kawasan Bantara Argasena tak ada orang. Biar aku bantu sampai tuntas dan bawa kamu pulang. Ya ampun, astaga, penampilan pria ini ganteng banget sih. Aduh, Alia Savitri, jangan naksir deh. Kamu kan akan segera menikah. Meski Yoga nikahi Rangga, dia itu playboy dan suka main tangan. Tapi sayangnya, aku tak bisa nolak keluarga. Sebenarnya dia ini siapa ya? Kok sekujur tubuhnya penuh bekas luka? Jangan-jangan dia anggota mafia. Kok ada tato kepala naga di dadanya? Alia Savitri, cepat jawab ayah. Ayah, paman, kenapa kalian kemari? Masih berani nanya? Katakan, siapa pria itu? Siang bolong reduan begini, dia malah telanjang. Kalian lagi ngapain? Ayah, ini salah paham. Aku tak kenal dia. Tak kenal? Tidak. Kok berani tidur sama dia? Begini didikan ayah selama ini? Ayah, dengarkan penjelasanku. Aduh, Darman, kamu hebat banget ya. Punya putri baik yang tidur sama pria tak dikenal. Dia gatal banget ya. Gimana jelasin Kerangga? Aliansi Samudra Madya dan Sasmita ini jadi penentu pesanan bisnis klan Sasmita loh. Dasar anak bodoh. Dosa apa aku selama ini? Sampai membesarkan anak tak tahu malu. Biar aku hajar kau. Ngapain kamu? Lepasin! Aduh, sakit! Cepat lepaskan aku! Cepat, lepas! Lepaskan! Pengawal! Cepat, tangkap dia! Lepaskan ayahku! Anak durhaka, sudah kubesarkan. Beraninya kamu. Biarkan pacarmu memukulku! Bagus.
Nanti di rumah, habis kamu nanti. Makasih Arini. Oh ya, namamu siapa? Kenapa bisa pingsan sendirian di air? Nama di air ya. Kepalaku sakit banget. Kamu kenapa? Kamu... Raka Wiratama. Kamu gak apa-apa? Apa ini? Raka... Kok kayaknya pernah lihat ya? Sudahlah. Lebih baik perban lukanya dulu. Udah sadar? Gimana rasanya? Menurutku ikatan ini kuat loh. Lucu juga kan? Gak suka ya? Lumayan. Makasih. Untung gak demam. Aku Alia Safitri. Namamu siapa? Oh iya, ini punyamu kan? Sebelum pingsan, kamu bergumam, Raka Wiratama. Itu namamu ya? Raka Wiratama. Kirani Mahesara mengkhianatiku di malam sebelum perang usai, meracuniku dengan racun paling mematikan. Andai saja aku tak sekuat ini, mungkin sekarang aku sudah mati. Racunnya masih tersisa. Kirani Mahesara, setelah aku sembuh, kamu harus bayar dengan darahmu. Amnesia. Ide yang bagus juga. Kalau lupa, ya sudah. Namamu Raka Wiratama saja ya? Boleh, aku Raka Wiratama. Kamu lagi amnesia dan juga terluka. Aku bingung harus titip kamu ke siapa. Kalau kamu gak keberatan, ikut aku pulang ya. Baik. Ya, kok mobilnya rusak sih? Ada apa? Ya ampun, asap hitamnya banyak banget. Kayaknya beneran rusak. Apes banget sih. Terpaksa panggil derek. Selesai. Wah, hebat. Dulu kamu pasti montir ya? Mungkin saja. Rajaku! Karena amnesia, belakangan ini, seluruh negeri lagi berduka buat dewa perang Raka Wiratama. Wiratama pasti lega. Rakyat yang dia lindungi nggak melupakannya. Dia tinggi, tampan, dan sangat kuat. Siapa tahu dia nggak peduli gelar gituan. Montir sepertimu, mana ngerti sih? Ayo kita pulang. Halo Salma. Ayo, kamu lagi di mana? Dekat kompleks Permata Arunika. Alia, ku dengar dari paman, kamu lagi sama pria asing. Apa itu benar? Itu cuma salah paham, ku jelaskan pas sampai. Oke, sampai jumpa. Aku udah memastikannya, tunanganmu itu bentar lagi pulang. Tapi dia memang sama pria di kawasan belantara Argasena selama 2-3 hari. Nona Alia, mu yang mulia itu udah terang-terangan selingkuhin kamu loh.
Alia Safitri, beraninya kamu selingkuh dariku. Awas kamu ya. Beritahu ayahku, stop kerjasama dengan klan Sasmita. Dia tinggal sendiri di villa sebesar ini. Raka Wiratama, masuklah. Salma, kok cepat? Kamu? Enggak, kok kesini? 2 hari lagi nikah, gak boleh ya? Atau simpan cowok, makanya dilarang. Beneran ada cowok. Rangga, jangan lawan! Siapa cowok ini? Gak nyangka, orang sehebat aku bisa disangka cowok nakal. Dia cuma montir amnesia. Aku cuma nolong dia. Kamu nolong dia. Lalu Gigolo ini membalas dengan tidur bareng? Lagi main drama ya kamu? Kamu. Kukira kamu itu nona terhormat yang tahu jaga diri. Ternyata lebih murahan. Tidur sama cowok, apalagi sama montir rendahan. Rangga, jaga bicaramu. Aku nggak sekotor itu. Nggak ada apa-apa di antara kami. Aku yang kotor. Kalian mesum di belantara Argasena. Sekarang bawa ke rumah. Kamu emang niat banget. Selingkuhin aku ya? Tutup mulutmu. Apa Gigolo ini tampan atau mainnya jago? Sampai kamu belain. Jaga mulut kotormu. Jangan kelewatan. Sebelum aku marah. Keluar sana. Emangnya kamu siapa? Kurus dia dulu, baru kurus kamu. Biasanya aja sok suci dan alim. Akhirnya tetap aja jalang. Rangga Prakoso, tutup mulutmu. Dasar jalang. Masih sok melas. Pikirmu aku gebet nikahin kamu? Asal kamu tahu, klan Sasmita yang ngemis ke aku. Rangga Prakoso, zaman Asofita ya. Dari awal aku nolak perjodohan ini. Kamu yang maksa klan Sasmita setuju. Dasar jalang. Masih berani ya? Ku hajar. Tuan muda, Anda nggak apa-apa? Menurutmu gimana? Sakit banget, bangsat. Maju semua. Sejalang itu ke sini. Hati-hati. Tolong, berat banget, tolong. Raka Wiratama, tadi itu jurus andalanmu ya? Hebat banget. Anggap aja bunga dari balas budiku. Alia Safitri! Papa kok di sini? Masih berani nanya? Kamu lakuin apa sih? Samudra Madya udah putusin kerja sama klan Sasmita. Tadi ayahnya ngephone papa. Beraninya kalian hajar anaknya. Kalian mau cari mati. Klan Sasmita bisa hancur gara-gara kamu. Jelas-jelas Rangga yang... Kamu diam. Ibumu udah pingsan 2 kali gara-gara ini. Kalau kamu masih anggap kami orang tuamu, cepat pulang sama papa sekarang. Minta maaf yang benar sama Rangga. Akui kesalahanmu. Ayo. Tunggu. Bocah tengik, mau ngapain kamu? Alia pernah nyelamatin nyawaku. Aku akan bantu dia. Kamu nggak pantas bantu dia. Sebagai seorang ayah, demi kepentingan keluarga, kamu korbankan kebahagiaan anakmu. Kamu nggak nyesal? Tentu aja aku nyesel. Aku paling menyesal biarin putri bodohku ini nyelamatin kamu. Asal kamu tahu ya, kalau kamu hancurin perjodohan ini lagi, tak ku ampuni. Ayo pergi. Kamu beneran mau pergi? Menikahi pria yang gak kamu cintai. Demi keluarga yang tak peduli padamu, kamu korbankan kebahagiaanmu. Aku... Alia Safitri, papa peringatkan ya. Kalau hari ini kamu gak mau pulang, kita putus hubungan ayah dan anak. Jangan harap masuk klan Sasmita lagi. Ayo ikut. Klan Sasmita. Grup Samudra Madya. Waktunya kita main-main sekarang. Waktunya bersenang-senang.
Klan Sasmita, keluarga kelas 3, asetnya 300 juta. Grup Samudra Madya, keluarga kelas 2, asetnya miliaran. Cuma aset miliaran, sudah berani berbuat semena-mena. Grup Adiguna, valuasinya ratusan miliar. Presiden Direktur, Gunawan Hartanto. Permisi, Pak. Orang asing dilarang masuk. Silakan pergi. Aku cari orang. Kalau belum buat janji, tidak boleh masuk. Aku baru ingat. Gunawan besarkan grup Adiguna berkat proyek militer dariku. Manajemennya memang harus begini. Coba tunjukkan ini. Dia pasti segera datang. Nona Anissa, orang ini cari Pak Gunawan dan menitipkan ini. Bawa rongsokan ini mau ketemu papaku. Konyol banget. Hei, kembalikan rencanaku! Siapa ini? Itu putri Pak Gunawan, nona besar grup Adiguna, Nona Anissa. Ternyata dia Anissa. Gak usah cemas, bos gak ada di kantor. Udah 3 hari absen. Katanya lagi berkabung buat seseorang. 3 hari lalu, hari di mana kematianku diumumkan kan? Orang tua itu masih punya hati. Nona besar udah datang. Paman, ayah berkabung buat siapa sih? 3 hari diabaikan perusahaan. Buat Dewa Perang. Nona besar pasti tahu. Kalau dulu, Dewa Perang yang tolong keluarga kita jadi orang terkaya di kota Sumajaya. Bisa dibilang, grup Adiguna bisa begini, itu semua berkat jasa Dewa Perang. Aku tentu tahu. Paman, aku mau lihat ayah. Ayah. Kan udah aku bilang. Selama aku masih berkabung, tak ada yang boleh masuk. Maaf ayah, tapi Dewan Direksi buru-buru mau rapat. Makanya aku bilang sekali lagi. Selama aku berkabung, kesampingkan semua urusan lain. Keluar. Baik ayah, aku keluar sekarang. Apa-apaan ini? Siapa yang kasih rencana ini ke kamu? Siapa yang kasih token ini? Itu dari seorang pemuda. Dia di depan kantor mau ketemu papa. Dan nitipin besi ini ke papa. Katanya papa pasti bakal kenal. Cepat, biar papa lihat. Itu dia, benar, ini pasti dia. Cepat, temani papa ke kantor. Halo mas, Pak Direktur lagi nggak ada. Nanti balik lagi aja. Sepertinya aku harus datang lagi nanti. Selamat siang, Pak. Mana orang yang tadi? Di mana dia? Tolaka. Anda ternyata masih hidup. Ya, masih hidup. Ayo pergi. Kita cari tempat sepi buat ngobrol. Baik, Tuan. Mari, silakan. Tunggu dulu. Kamu orang budik dari mana? Gak punya etika. Papaku itu direktur utama grup Adiguna. Kok dia bukain pintu buatmu? Gak takut kualat? Diam. Jaga sikapmu. Dia putri saya. Terlalu dimanjakan. Jangan diambil hati. Haba. Siapa dia sebenarnya? Gak bisa. Aku harus lihat. Jangan-jangan penipu. Kamu jaga di luar ya. Jangan ada yang masuk. Aku... Silakan. Wah, Anda jelas masih hidup. Tapi kenapa dinyatakan sudah meninggal? Urusan ini rumit. Rahasiakan ini dulu. Biarkan semua orang mengira aku sudah mati. Berani celakai raja. Kalau aku menangkapnya, akan kukupas kulitnya.
Mulai sekarang, jangan panggil aku Raja. Panggil namaku atau Tuan saja. Mana bisa begitu? Sudahlah. Aku mencarimu hari ini karena ada hal yang butuh bantuanmu. Setelah perang, aku jatuh ke kawasan belantara Argasena, alias Safitri dari klan Sasmita yang menyelamatkanku. Tapi akhir-akhir ini, dia dipaksa keluarganya nikah dengan grup Samudra Madya. Begini, kamu pergi selamatkan dia untukku. Soal itu tenang saja. Di kota Sungajaya, nggak ada yang berani nggak menghargaiku. Selain itu, kalau ada yang tanya identitasku, bilang saja. Aku ini anak dari teman lamamu. Kalau begitu, aku jadi pamannya Raka Wiratama dong. Tuan. Sebenarnya siapa orang ini? Bisa-bisanya bikin papa ketawa. Silahkan. Anissa, ini anak dari teman lama papa. Mulai sekarang, panggil dia Kak Raka. Hah? Kak Raka? Ayah suruh aku panggil si Udik ini kakak. Kalau disuruh, panggil. Jangan banyak omong. Cepat pergi. Siapkan makanan di dapur. Aku mau menyambut kedatangan Kak Raka. Nggak usah, aku masih ada urusan. Biar aku antar. Nggak usah. Kalau gitu, biar Anissa yang antar. Aku? Cepat antar. Udik, aku peringatkan kamu. Jangan ngarep pakai kisah anak teman lama buat dekati keluargaku. Kalau Anissa bisa disukai Tuan Raka, itu benar-benar berkah bagi keluarga kita. Alias Safitri, aku. Kamu kenapa sih? Duduk dulu. Cepat duduk. Kalian berani memukul Tuan Muda Rangga? Kamu benar-benar cari mati ya? Ayah, jelas-jelas Rangga yang keterlaluan. Makanya kami melawan. Masih berani kamu bilang gitu? Rangga itu kan tunangan kamu. Kalian mengkhianatinya. Gimana dia nggak marah? Alia sayang, coba katakan. Kamu sama pria itu sudah sejauh mana? Ibu, udah ku bilang berkali-kali. Aku cuma kebetulan menolongnya. Gak ada hubungan apa-apa di antara kami. Nggak ada hubungan apanya. Asal kamu tahu ya. Apapun hubungan kalian, hari ini harus minta maaf ke Rangga. Ibu, aku ini putri kandung kalian. Apa kalian benar-benar tega mendorongku ke jurang penderitaan? Terserah katamu. Pernikahanmu sama Rangga itu udah mutlak. Siapapun tak bisa mengubahnya. Tuan, orang grup Adiguna datang mencari Nona Alia. Siapa katamu? Utusan Pak Gunawan mau menemui Alia? Iya, Pak. Ingin menemuiku? Saya Darman dari klan Sasmita. Boleh tahu Anda siapa? Saya Wahyu Darmawan, staf Pak Gunawan dari grup Adiguna. Hanya pelayan biasa. Oh, Pak Wahyu rupanya. Suatu kehormatan. Ada keperluan apa kemari? Anda Nona Alia, kan? Diutus Pak Gunawan. Saya mau sampaikan pesan. Di Sungajaya. Apapun masalahnya, grup Adiguna kami akan membereskannya. Ini adalah nomor Pak Gunawan. Jika ada apa-apa, Anda bisa langsung menelponnya. Baiklah, sampaikan makasihku. Nona Alia, saya pamit. Hati-hati di jalan, Pak. Pak, aku mau keluar, boleh nggak? Beraninya. Aku telepon Pak Gunawan. Jangan, kita bicarakan baik-baik. Kecuali Papa izinkan, kalau nggak... Sepertinya racun api cilin ini sulit disembuhkan. Tukang bengkel, kamu di rumah nggak? Astaga, tukang bengkel. Kok berani dekat-dekat Xiaoha? Cari mati ya. Dia itu Rasaski murni loh. Hei Xiaoha, saat kakak pergi, kamu harus nurut sama Raka. Jangan nakalin dia ya. Sana Mei. Jangankan Husky, naga sakti sekalipun harus tunduk padaku.
Kok aku merasa Syauhada takut sama kamu ya? Hari ini, kita akan membahas sosok dewa perang tak terkalahkan pujaan rakyat, Raka Wiratama. Kabarnya, dia bisa membuat semua makhluk tunduk. Mengingat dulu... Kamu... Jangan-jangan kamu... Apa maksudmu? Kamu pernah pelihara anjing sebesar ini ya? Berarti kamu lumayan punya pengalaman. Kalau gitu, aku udah nitipin si Husky ke kamu. Kartu ini isinya 3 juta. Pakai buat buka bengkel. Hiduplah yang baik. Tolong rawat Husky juga ya. Berhenti jadi preman. Baru kali ini ada wanita yang kasih aku uang. Rasanya aneh. Tapi asik juga. Tapi dia ini terlalu baik. Kenapa tiba-tiba kok ngomong begitu? Aku mau menikah. Tempat ini, kamu tempati saja ya. Tenang, aku udah bayar sewa 3 tahun. Ada apa ini? Apa Gunawan gagal urus hal sekecil ini? Ternyata orang terkaya itu payah. Oh iya Raka, aku dibantu orang baik. Gunawan Hartanto, orang kaya Sumajaya. Pak Gunawan mutus pelayannya bantu aku. Tanpa bantuannya, aku belum bisa keluar nih. Karena punya koneksi, kenapa nggak cari dia aja? Jadi kamu batal dinikahi Rangga Prakoso. Ya nggak bisa dong. Jujur aja, sebenarnya aku nggak kenal dia. Nggak tahu kenapa dia mendadak bantu. Rasanya kurang sopan kalau nyari dia lagi. Raka, kalau ada pria tua mendadak bantu aku, apa jangan-jangan dia naksir aku ya? Maafkan aku ya. Raka! Wia! Tana! Maaf, aku nggak bisa nahan tawa. Masih aja ketawa. Aku kan gak salah. Seperti pepatah lama, pasti ada udang di balik batu. Triliuner seperti dia, tiba-tiba aja ngebantuku. Walaupun aku ini cantik dan menawan, bagai bidadari, dan bodiku seksi. Tapi ingat ya, aku ini gak bakal sudi nikah sama kakek-kakek. Gadis ini memang lumayan seksi. Tapi sungguh. Kamu tenang aja deh. Pak Gunawan pasti nggak naksir kamu. Belum tentu juga, tapi aku beneran gak suka pria tua. Andai saja dia punya putra yang ganteng. Astaga, benar. Kok aku gak kepikiran? Raka sayang, menurut pendapatmu, grup Samudra Madya itu dibanding grup Adiguna Pak Gunawan, hebat yang mana? Kamu sendiri bilang, Pak Gunawan kan konglomerat. Jelas grup Adiguna lebih hebat. Pas sekali. Ternyata meski amnesia kamu gak bodoh. Raka sayang, coba pikir, kalau anak Pak Gunawan pacaran sama aku, pastinya pria bernama Rangga itu bakal mundur dan aku bisa batal nikah. Tapi seingatku ya, Pak Gunawan gak punya putra. Cuma punya putri. Ah, gak apa-apa, gak masalah. Anak angkat kan juga anak. Ayolah Raka yang baik. Kamu mau kan bantuin aku sedikit aja ya? Ayolah, boleh ya? Ya, boleh kan? Coba katakan. Raka manis, gimana kalau pura-pura jadi anak angkat Pak Gunawan dan jadi pacarku biar batal nikah? Ayolah, aku mohon ya. Gunawan, kali ini kamu yang diuntungkan. Oke, baiklah. Anggap saja ini balasan menolongku. Bagus sekali, Raka. Sekarang kita beli bajumu. Ayo jalan. Akhirnya penampilan luar beres. Hei, Raka. Ini ada beberapa info tentang Gunawan. Ayo kita lihat. Ada sejarah sukses dan asmaranya, serta rumor di internet. Kamu harus hafal semuanya, nanti aku tes. Harus hafal semuanya? Kamu sudah gila? Sebagai anak angkat orang terkaya, kamu harus tahu soal keluarganya. Cepat hafal. Nggak perlu, aku sudah tahu. Apa?
kamu? Baru lihat sekilas langsung tahu. Ingatanku sangat kuat. Benar juga, kamu cuma amnesia, bukan bodoh. Kalau gitu, pergi ganti bajumu. Kita berangkat ke kompleks Permata Arunika. Hah? Ingat ya, sekarang ini kamu anak angkat Miyade. Harus punya wibawa. Wibawa seperti orang kaya yang meremehkan segalanya. Ingat ini, jangan banyak bicara, biar aku yang bicara. Harus punya wibawa. Batal tidaknya tunanganku, bergantung padamu. Boleh juga kamu, Raka. Auramu sangat mengintimidasi. Ayo. Alia akan nikah sama Rangga lusa. Kok belum pulang juga? Dia mau kita diusir dari klan Sasmita, ya? Chuan, Nona sudah pulang? Ma, aku pulang. Kamu masih tahu jalan pulang, ya? Kamu malah bawa pria ini juga. Benar-benar pembawa sial. Alia, siapa dia? Ya, yang aku Sola. Diam kau! Siapa yang izinkan kamu bawa dia ke rumah? Mau bikin kami jantungan, ya? Pak, Ma, dengarkan aku. Sebenarnya, kami udah lama pacaran. Apa? Kalian pacaran? Alia, jangan bicara sembarangan. Kamu sadar nggak? Kamu akan nikah sama Rangga lusa. Sebenarnya aku... Pak, Ma, kalian mau nikahkan aku sama Rangga hanya demi grup Samudra Madya bantu Klan Sasmita, kan? Kota Sungajaya tak cuma punya grup Samudra Madya. Dan Rangga bukan satu-satunya pria kaya. Pacarku ini 100 kali lipat lebih hebat dari Rangga. Di hadapannya, Rangga bahkan gak lebih dari sampah. Ngomong kosong kamu! Grup Samudra Madya itu keluarga kaya yang bernilai miliaran. Mana bisa bocah ini dibandingin sama Rangga? Pak, apa Papa lupa? Soal orang terkaya Pak Gunawan mencariku. Apa maksud perkataanmu? Pacarku ini adalah anak angkat orang terkaya kota Sungajaya, yaitu bos grup Adiguna, Pak Gunawan Hartanto, Raka Wiratama. Paman, Bibi, apa kabar? Kamu beneran anak angkatnya Pak Gunawan, ya? Alia sayang, nggak bohong kan? Masa aku bohong sih? Kalian lupa ya, kakek pernah meramal takdirku itu seperti burung phoenix. Benar juga. Anak angkat Pak Gunawan pasti lebih hebat dari Rangga. Ayo duduk. Sini, mari. Randy, ke sini. Ambil teh dahong pau koleksiku. Cepat. Ayah, karena kalian merestui Rata, gimana kalau pertunanganku dan Rangga dibatalkan? Kalau soal itu, pertunanganmu, pamanmu yang atur. Bisa diobrolin kok. Begini saja. Ayah telepon Paman Rahmat sekarang. Tuan Rangga, tenang saja. Pernikahan lusa pasti berjalan lancar. Yang berani selingkuhi aku, Alia itu yang pertama. Pasti akan kuberi dia pelajaran. Tentu saja, perempuan murahan itu. Hello, Darman. Kak Rama, ada kabar baik. Pacarnya Alia, anak muda yang kita temui itu, ternyata dia itu anak angkatnya Pak Gunawan. Apa maksudmu? Ini beneran. Coba pikir, kenapa tadi pagi grup Adiguna kirim orang ke sini? Karaman. Kandra calon menantuku ini anak angkatnya Pak Gunawan. Jadi, pertunangan dengan Rangga dibatalkan saja. Anu. Tuan Rangga, pacar Alia Safitri itu. Ternyata dia anak angkat bos grup Adiguna, Pak Gunawan, Raka Wiratama. Apa katamu? Omong kosong. Seingatku, Pak Gunawan gak punya anak angkat. Dia cuma punya putri bernama Anissa Maharani. Alia Safitri, beraninya kamu bawa cowok ke rumah. Kamu benar-benar meremehkanku. Tenang saja, aku akan pulang sekarang. Ngasih pelajaran ke Alia dan cowoknya itu. Aku ikut. Biar ku habisi cowok itu hari ini.
Tuan Raka, kakakku akan segera kemari. Oh iya, Tuan Rangga bilang mau ikut buat bahas putus tunangan. Apa? Gimana nih? Mending kamu pergi saja. Tenang, aku bisa atasin. Atasin gimana? Rangga dan grup Adiguna udah lama kerjasama. Kalau ketahuan kamu bohong, kamu pasti mati. Alia, kamu mau pergi kemana? Kalian nggak boleh pergi. Kak, apa-apaan ini? Minggir! Kakak, maksudnya apa ini? Maksudku, Darman, aku yang harusnya tanya maksudmu. Aku, anak kesayanganmu ini, awalnya melukai Tuan Rangga. Bikin kerjasama kita hampir batal. Dan sekarang, bawa cowok lain masuk rumah Sasmita seenaknya. Kalian anggap apa keluarga ini? Cukup, pacarku ini adalah anak angkat Gunawan Hartanto. Anak angkat Gunawan, si orang terkaya. Kakak, kenapa ketawa? Ketawain kebodohanmu. Udah mau 50 tahun, tapi masih naif banget. Kamu kira putri kesayanganmu ini beneran kenal anak angkat konglomerat Gunawan? Kamu beneran ngira bocah tengik ini bisa bawa klan Sasmita kita numpang ke grup Adiguna? Ngarep aja terus. Darman, coba pikirkan baik-baik. Bocah ini pura-pura jadi anak angkatnya. Apa akibatnya? Klan Sasmita kecil ini apa bisa tahan amarah orang terkaya? Ngaku-ngaku? Alia, Safitri, cepat bilang, siapa dia sebenarnya? Aku sudah selidiki semuanya. Bos Gunawan gak punya anak angkat. Dia cuma punya putri. Tanya Tuan Randa kalau ragu. Bener! Aku saksinya. Grup Samudra Madya udah lama kerja bareng grup Adiguna. Gak pernah denger dia punya anak angkat. Cowok matre ini cuma ngaku-ngaku. Alia, Safitri, tega kamu sekongkol nipu kami. Aku bukan anak angkat Gunawan Hartanto. Bagus sekali. Kalian berani menipuku. Kubunuh kau. Paman, tenanglah dulu. Meski aku bukan anak angkat Gunawan, tapi aku berjanji, klan Sasmita akan selalu makmur dan berjaya. Bahkan, bisa membuat klan Sasmita ada di puncak dan melampaui posisi grup Adiguna. Berhentilah acting. Jamin? Pakai apa kamu menjaminnya? Pakai wajah sok hebatmu itu. Lucu sekali. Hei Poka, kebohonganmu sudah terbongkar. Masih sob. Aktingmu itu, kalau nggak masuk nominasi Oscar, sayang banget loh. Kamu itu cuma parasit bagi putriku. Mending percaya hantu daripada kamu. Ngapain merotoh? Untuk apa aku percaya? Cepat pergi dari sini. Alia, mereka tak percaya. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Bagus. Kamu nggak akan menyesali keputusan ini. Mulai sekarang, Alia Safitri adalah wanitanya Raka Wiratama. Siapapun yang berani menindasnya atau menyakitinya akan kubantai. Alia Safitri, dasar anak nakal. Kamu gila ya, mototmu sama penipu ini. Alia, dia itu penipu. Kok kamu mau sih sama dia? Wah, Ma, dari kecil aku selalu nurut sama kalian. Jadi anak baik yang kalian mau. Tapi kali ini, aku mau tentukan pilihanku. Aku maunya cuma Raka. Beraninya kamu sama pria ini. Mulai hari ini kita putus hubungan. Cepat ke sini. Alia. Bagus ya, Alia Safitri. Cuma demi pria ini, kamu buang orang tuamu, iya kan? Randy, cepat cetak surat putus hubungan keluarga. Hari ini aku putus hubungan dengannya. Kutanya kamu sekali lagi. Kamu mau putusin dia nggak? Papa, tolong jangan paksa aku. Jawab! Kamu punya dia atau kami? Aku cuma gak mau hidupku diatur sama kalian. Demi klan Sasmita, demi untung kalian, aku dikorbankan. Emang aku salah? Aku nggak salah. Aku maunya cuma Raka. Hebat kamu, Alia. Kamu sudah merasa hebat ya, berani ngelawan aku. Mulai hari ini, aku Darman tak anggap kamu anak. Tanda tangan dan minggat.
Cepat, Tekken! Alia, ibu mohon. Cepat, minggat sana! Alia, ayo pergi. Pergi? Siapa yang izinkan kalian pergi? Kamu pikir klan Sasmita tempat apa? Datang sesukamu dan pergi semaumu? Penawal, cepat tangkap mereka! Jangan, Kak. Kakak mau ngapain? Menghalangiku. Apa kamu pantas? Cepat serang! Bagaimana mungkin? Siapa lagi yang berani? Bocah, jangan sombong. Nanti kamu mati tanpa sadar. Aku, Raka Wiratama. Kamu meniduri wanitaku. Sekarang mau membawanya? Kamu pikir aku ini lemah? Hari ini, kamu nggak bisa pergi. Leman Gutom! Leman Raja tak bermahkota Trisena Utara. Juga bawahan Dewa Perang Raka Wiratama. Ratusan nyawa ada di tangannya. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Bilang apa? Leman Gutom? Kenapa? Mulai takut? Gak pernah dengar. Aku. Bau darahmu sangat menyengat. Pasti tanganmu berlumur darah orang tak berdosa. Sampah sepertimu gak pantas masuk timku. Asal kamu tahu, bocah, hari ini aku buat kamu mati tanpa penasaran. Dewa Perang Raka Wiratama adalah satu-satunya ahli tingkat dewa di Suryaria. Dia pernah hancurkan 10 negara sendirian. Dan Leman ini adalah jenderal terkuat di bawah komandonya. Membunuhmu semudah memencak mati seekor semut. Kamu ini banyak bacot. Aku, karena kamu cari mati, aku akan kabulkan. Leman, patahkan kedua tangan dan kakinya. Bikin dia sujud panggil aku kakek. Baik, Tuan Muda. Hei bocah, tuanku mau kedua tangan dan kakimu. Mau patahin sendiri atau ku bantu? Mau tangan dan kakiku? Sayangnya kamu gak mampu mengambilnya. Wah, menarik. Biar aku lihat sekuat apa tulangmu. Masih mau tangan dan kakiku? Sekarang aku hancurkan kedua kakimu. Kini giliranmu. Jangan mendekat. Ayahku bos grup Samudra Madya. Aku pewaris Prakoso. Berani sentuh aku? Tadi kamu bilang mau tangan dan kakiku. Dan mau kupanggil kakek? Baiklah, akan aku kabulkan. Aku cuma bilang sekali. Panggil kakek. Kalau tidak, kau akan mati. Kakek, kakek, tolong ampuni nyawaku. Kumohon lepaskan aku. Hari ini aku ampuni nyawamu. Kalau ada lain kali, aku takkan segan-segan. Sekarang, siapa lagi yang mau menghalangi? Ayo, kita pergi. Alia! Kenapa kamu liatin aku? Alia, sebenarnya kita... Apa dia mau cium aku ya? Syukurlah, kamu cuma stres berat aja, makanya kamu pingsan. Dasar brengsek, gak tahu malu. Kamu ngapain? Aku kan cuma mau nolongin kamu. Jangan kira karena aku ngakuin kamu di klan Sasmita, kamu bisa seenaknya aja padaku. Tadi itu, aku cuma sandiwara aja. Dengar ya, kamu dilarang sentuh-sentuh aku sembarangan. Juga dilarang ngakuin hal aneh-aneh ke aku. Oke deh, aku janji nggak bakal ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi ke kamu. Nah, gitu dong. Tapi sekarang, kita berdua udah diusir dari klan Sasmita. Kedepannya kita cuma bisa hidup mandiri. Mana kamu lagi amnesia, masa depan suram.
Sebenarnya kamu nggak perlu khawatirin soal uang. Karena aku... Kita bisa cari kerja kantoran. Masa seorang Raka Wiratama disuruh cari kerja? Pak Gunawan pasti ngakak kalau tahu hal ini. Gimana kalau kita nemuin Pak Gunawan? Biar kamu jadi satpam di grup Adiguna aja. Hah? Aku ini jadi satpam di grup Adiguna? Iya, benar. Kamu jangan ngeremehin satpam grup Adiguna loh. Orang biasa nggak bakal bisa masuk. Nanti pas kamu jadi satpam, aku bakal kerja jadi resepsionisnya. Dengan gitu, kita bisa dapat gaji yang lumayan. Kalau nabung setahun, pasti cukup buat periksa kepalamu. Siapa tahu ingatanmu bisa kembali lagi. Alia, kamu rela lepas status Nona buat jadi resepsionis? Cuma buat obatin aku? Iya dong. Sekarang kan kamu itu pacarku. Tapi jangan senang dulu. Cuma pacar sementara. Gadis bodoh ini, walau tak tahu identitas asliku, dia rela berkorban buatku. Wanita seperti dia sangat langka. Alia, kalau kau setia, aku takkan berpaling. Kalau kau berani main di belakangku, aku bakal gigit kamu. Oke, aku janji. Sebenarnya, hari ini aku mau makasih karena dibantu buat singkirkan Rangga. Untuk merayakan hidup baru ini, ayo kita makan enak. Halo Kak, total tadi hanya malam ini sebesar 7,988 yuan. Maaf, kartu Anda ditolak. Pakai yang ini. Maaf, kartu ini juga ditolak. Gawat, pasti ayahku bekukan semua kartuku. Nona, apa Anda bisa bayar sekarang? Aku. Ini kan sepupuku yang nolak Tuan Nangga. Dan nekat kawin lari sama cowok miskin ini. Kenapa? Pria ini lari ninggalin kamu ya? Kamu, maaf Kak, kalau tak bayar, saya lapor polisi. Aku... Gunawan, ini aku. Bawa uang ke sini sekarang juga. Tadi siang gayamu selangit kan? Kenapa? Sekarang kenapa? Bayar makan aja nggak mampu ya? Kata siapa kami tak bisa bayar? Oh, jadi kamu pria itu. Parasit wanita. Bikin malu saja. Saskia Permata, tutup mulutmu. Mobilku harganya 1 juta. Biar aku jaminkan dulu. Besok ku antar uangnya. Bisa kan? Tuh. Nggak bisa. Ini semua masih baru. Ini buat jaminannya ya. Enggak, kami hanya terima uang. Maaf Nona, kalau nggak bayar dalam 1 menit, kalian harus cuci piring di sini. Kenapa panik? Aku udah bilang bentar lagi ada yang antar uang. Lucu banget. Masih nunggu orang antar uang. Apa orang terkaya yang mau antar uangnya? Kamu pikir kamu anak angkatnya? Aku bukan anak angkatnya, tapi memang dia yang akan antar uang. Alia Safitri, pacarmu ini boleh juga ya? Pintar nipu dan tukang bual. Orang terkaya antar uang? Kamu pikir kamu siapa? Dewa perang Raka Wiratama? Aku malas ladeni orang bodoh. Sialan, lihatlah. Mobil orang terkaya diikuti 4 mobil uang. Orangku udah datang. Siapa kamu? Nona Alia, lama tak jumpa. Saya diutus Pak Gunawan untuk antar uang tunai 1 miliar. Berapa? 1 miliar tunai? Pak Wahyu, Anda salah kan? Pak Gunawan gak mungkin ngasih uang segitu ke Alia. Pak Wahyu, aku juga merasa Anda udah salah. Pasti Pak Gunawan cuma nyuruh antar uang kecil aja. Benar kan? Ya, saya yang salah ingat. Tuh kan, benar. Kamu pikir dirimu berharga banget ya? Nona Alia,
Pak Gunawan nitip kartu ini untuk Anda. Ini. Nggak usah. Oke, maksudnya kami terima aja. Tuan Raka, kartu ini tanpa limit. Pakai saja sepuasnya. Tunggu dulu. Tunggu. Paman Wahyu, maaf. Tolong bantu kembalikan kartu ini ke Pak Gunawan. Kami nggak bisa terima. Nona Alia, maaf. Saya tak bisa menurutinya. Permisi. Alia, kartu ini khusus dikasih Pak Gunawan buatmu. Terima saja demi menghargainya. Atau kamu mau cuci piring buat bayar utang? Kalau ada kesempatan, kita balikin aja ke dia. Nona Alia, saya benar-benar buta. Gak tahu Anda relasi Pak Gunawan. Jangan asal bicara. Gesek saja. Nona Alia, gak usah sungkan. Anda datang makan di restoran kami, itu kehormatan buat kami. Mana boleh Anda yang bayar. Makanan ini kami gratiskan buat Anda. Mereka habis hampir 8.000. Diam. Oh ya, kalau makan di sini lagi, gratis seumur hidup. Kok bisa? Aku ini nona besar kota Sungajaya, cuma dapat diskon 10%. Kok dia bisa gratis seumur hidup? Klan Sasmita Sungajaya. Gak pernah dengar? Nona Alia, tolong simpan kartu Anda. Jadi, aku nggak perlu cuci piring buat bayar utang? Tentu tidak. Anda kan tamu paling terhormat di restoran kami. Kalau gitu, ayo pergi. Oke. Punya satu-satunya kartu hitam Centurion di dunia, Nona Alia ini pasti bukan orang sembarangan. Ambil hatinya adalah langkah tepat. Berhenti. Apa hubunganmu sama Pak Gunawan? Kenapa dia mau bantu kamu? Bukan urusanmu. Ayo pergi. Halia Sufitri, udah gait orang kaya ya. Awas saja kamu. Biar ayah usir kamu dari klan Sasmita. Raka Wiratama, kita jadi kaya. Kenapa auranya tiba-tiba sekuat ini ya? Ada apa? Oh iya, aku baru cek di internet. Ini Baikat Centurion, cuma ada 10 di dunia. Tanpa limit. Bukan cuma sekadar simbol status, pemilik kartu ini bisa atur bank di seluruh dunia loh. Si tua itu lumayan peka juga. Tetap harus kubalikin ke Pak Gunawan. Aku nggak pantas punya kartu kayak gini. Kenapa gadis ini beda banget dari yang lain ya? Dikasih uang malah nolak. Mungkin aja Pak Gunawan kenal sama kakekmu, jadi dia bantu. Bikin repot aja nih. Sudah nggak? Simpan aja di rumah dan nggak usah dipakai. Oh ya, kamu cepat tidur. Besok kita cari kerja ya. Aku pengen ngasih kamu uang. Biar kamu gak perlu cari kerja. Gadis ini memang keras kepala. Gunawan, ini aku. Dalam 1 hari, akuisisi Sasmita Pharma. Sasmita Pharma? Skalanya sangat kecil dan kabarnya hampir bangkrut. Untuk apa Anda menginginkannya? Buat Alia Safitri. Oh ya, pindahkan semua saham klan Sasmita padanya. Baik, saya mengerti. Satu lagi, carikan 3 tanaman herbal es milenium. Baik. Ayah. Ada apa, Saskia? Ayah, cepat usir Alia Safitri dari Tuan Sasmita. Mentang-mentang didukung Pak Gunawan, dia sama sekali tidak menghargai aku dan ayah. Hari ini, dia juga sesumbar bakal mengusir kita dari Sasmita Pharma. Apa? Kurang ajar sekali dia. Kak Rahmat, salah paham. Ini pasti salah paham. Mana mungkin Alia bilang begitu? Benar, Kak Rahmat. Pasti si Raka yang menghasutnya. Maksud Paman dan Bibi, aku bohong? Bukan begitu maksud kami. Maksudku... Alasan apa lagi? Alia menyinggung grup Samudra Madya, pewaris tunggalnya, Tuan Rangga. Kalian pikir grup Samudra Madya nggak akan balas dendam? Memangnya kenapa dengan mereka? Grup Samudra Madya itu juga masih bergantung pada grup Adiguna, kan? Naif sekali. Ayah, pamannya Rangga itu anggota Komando Militer Naga Biru. Komando Militer Naga Biru itu bawahan Raka Wiratama.
Ku dengar pamannya Rangga bakal pulang ke kota Sumajaya bulan ini. Apa? Tidak bisa. Jangan biarkan Alia menghancurkan klan Sasmita. Saskia, cepat. Kumpulkan keluarga di balai leluhur besok. Kita usir Alia dari klan Sasmita. Dan coret dari silsilah. Kakak, Tom jangan. Alia cuma ditipu cowok itu. Biar kami yang bujuk Alia. Dan minta maaf ke Rangga. Kamu pikir Tuan Muda Rangga masih mau putrimu? Bermesraan sama cowok lain di depannya? Tuan Muda Rangga malah ingin membunuhnya. Kak Rahmat, jangan lakukan ini. Alia kan keponakan kandungmu. Tolong kasih dia kesempatan lagi. Aku tak sudi punya keponakan tak tahu malu. Besok buka aula leluhur. Usir dia dari klan. Beritahu Alia Safitri. Suruh dia pulang besok. Ayo pergi. Kak Rahmat. Sayang. Alia sayangku. Nasibmu sungguh malang. Gara-gara cowok itu. Cepat telepon Alia. Suruh dia bawa cowok itu besok. Kita paksa putus di depan keluarga. Cuma ini cara agar Alia tak diusir. Cepat hubungi. Halo, Ma. Alia, kamu besok pulanglah bareng cowok itu ya. Aku nggak mau. Ayah kan mau membuangku. Aku nggak mau pulang. Itu kan demi kebaikanmu. Sudahlah Alia. Ingat, besok kamu harus pulang. Ini kesempatan terakhirmu. Iya, Ma. Aku tahu ayah ibu masih sayang padaku. Semua sudah kumpul. Upacara pengusiran dimulai sekarang. Apa maksudnya diusir? Alia Safitri masih kurang jelas ya? Kami memanggilmu ke sini untuk pengumuman bahwa kamu resmi dicoret dari klan Sasmita. Nggak mungkin! Kalian? Apa hak kalian mengusirku? Karena aku kepala klan Sasmita. Karena kamu, Alia, merusak nama baik klan ini. Benar sekali. Klan Sasmita tak sudi punya wanita tak tahu malu. Kamu dan cowok matre itu berusaha kerja sama grup Samudra Madya. Sekarang kami mau makan apa? Dasar wanita pembawa sial. Pergi! Keluar kamu dari klan Sasmita! Alia sayang, putus saja dengan cowok matre itu. Alia, ibu mohon padamu nak. Alia, nak. Sampai kapan kamu mau buat ulah begini? Cepat putus dengannya. Apa kamu beneran mau diusir dari klan? Alia, sayang, nurut sama ibu ya. Tinggalkan saja dia. Alia. Paman Rahmat, biarpun paman ketua klan, kakek masih hidup. Paman tak berhak mengusirku. Kakekmu sudah koma selama 2 tahun. Belum tentu dia bisa sadar lagi. Sekarang semua urusan klan Sasmita, aku yang pegang. Atas nama kepala klan Sasmita, aku mengusirmu dari klan. Bawa buku silsilahnya kemari. Kak Rahmat! Gawat, Pak. Kakek Sulaiman sadar. Gawat, Tuan masa kritis. Alia, ayo jenguk kakek. Cepat! Ayah, sekarang gimana? Kita lihat kakekmu dulu saja. Kakek, bangun! Itu tumor? Bukan, itu tenaga dalam. Ada salah saat latihan. Tenaga dalam gagal masuk dantian, tapi tertahan di perut, lalu menggumpal di sana. Jadi disangka tumor. Dokter, ayahku. Kalian siapkan saja pemakamannya. Kakek! Darman, aku sudah panggil orang rumah duka. Nanti kamu yang urus. Kakek nggak bakal mati. Ayah, kita cari dokter hebat. Kita ke Mandalapura. Pasti masih ada cara lain. Kamu diam. Kakek mati gara-gara kamu. Kemarin kakek sehat. Pas kamu pulang dia kritis. Kamu yang membunuhnya. Alia Safitri, pembawa sial. Cepat pergi sana. Kakek belum mati. Masih bisa ditolong. Beneran? Asal aku tangani, kakek pasti bisa sembuh. Omong kosong. Kakek udah nggak napas lagi. Kamu sengaja bikin kacau ya?
percaya padaku? Alia, kamu jangan bodoh. Dia itu orang gak jelas. Mana bisa nyelamatin orang? Ayah, Ibu, aku percaya sama Raka. Dia gak bakal bohong. Kakak, tolong selamatkan kakek. Tunggu dulu. Dia itu Onamiwa. Dia bukan dokter, bukan juga perawat. Kenapa percaya dia bisa obatin kakek? Kalau kakek mati diobatinya, siapa tanggung jawab? Aku tanggung. Kalau bukan demi Alia. Meski dibayar mahal pun, aku takkan bertindak. Kenapa tatap permatanya buatku merasa kecil, Bak Semut? Raka, gimana keadaan kakek? Dalam setengah menit, kakek akan sadar. Nih buang aja bisanya. Kakek jelas-jelas udah mati. Mana mungkin? Kakek! Kakek, mayatnya hidup lagi. Beliau memang belum meninggal. Kek, gimana keadaan kakek? Kakek udah baikan. Siapa yang menyelamatkanku? Siapa anak muda ini? Aku bisa merasakan ada kekuatan besar dalam dirinya. Apa dia yang menyelamatkanku? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Boleh aku tahu namamu? Kek, namanya Raka Wiratama. Pakarmu? Bagus, Alia cucuku ini akhirnya mau menikah juga. Ih, kakek, siapa yang mau menikahinya? Kakek Sulaiman, kami belum sampai ke tahap pernikahan. Sebentar lagi kok. Kakek hanya mau kamu yang jadi cucu menantuku. Pria lain, kakek tolak. Kakek mau merestui orang lain pun udah nggak bisa. Keluarga kita sebentar lagi bakal kena bencana besar. Alia itu, demi pria ini, menduakan Tuan Muda Rangga grup Samudra Madya. Kerjasama kita dan grup Samudra Madya semuanya dihentikan. Keluarga kita bakal segera jatuh miskin. Klan Sasmita seburuk ini kah? Kenapa Gunawan kerjanya lambat banget? Katanya orang terkaya, tapi nggak sesuai reputasinya. Apa? Apa yang sudah kupesankan 2 tahun lalu? Kamu memang tidak pantas berbisnis. Kamu tahu siapa grup Samudra Madya itu? Mereka itu serigala yang kejam. Beraninya kamu kerjasama dengan mereka. Kamu mau cari mati ya? Ayah. Apa gunanya ngomongin ini sekarang? Sekarang Alia yang menyinggung grup Samudra Madya. Perusahaan sekarang utang 30 juta. Dan gaji 2 juta juga belum dibayar. Tapi aku sudah dapat investor. Hanya saja Darman harus memberikan sahamnya padaku. Kamu? Bisa-bisanya aku punya anak sepertimu. Pikiranmu hanya memikirkan keuntungan sendiri. Kupukul kau. Tuan Besar, orang grup Adiguna datang. Gunawan lumayan juga. Semoga Alia suka. Ayah, lihat kan? Ini Pak Gunawan. Dia datang sendiri buat bahas bisnis denganku. Jauh lebih hebat dari orang tertentu. Hari ini aku tegaskan, Darman, kali ini, kalau aku selamatkan klan Sasmita, serahkan semua sahammu padaku. Darman, kita lihat juga. Ayo. Kek, biar aku bantu. Raka, ya, kakek. Kakek, serahkan Alia sepenuhnya padamu. Nanti, tolong jaga Alia baik-baik. Orang tuanya itu sama sekali nggak bisa diandalkan. Tenang saja, Ke. Aku pasti menjaga Alia. Apa? Pak Gunawan mau bayar 100 miliar buat akuisisi grup Sasmita? Pak Rahmat, apakah kalian puas? Puas, sangat puas. Kalau begitu, mari kita tanda tangan. Pak Rama, surat ini Anda tak bisa sahkan. Pak Gunawan berpesan, soal akuisisi perusahaan, Nona Alia yang wajib tanda tangan. Apa? Apa? Atas dasar apa? Anak itu nggak berhak ngatur klan Sasmita. Karena Pak Gunawan akuisisi Sasmita. Itu semua demi Nona Alia Safitri. Tentu, Pak. Pak Wahyu tenang saja. Kami panggil Alia turun sekarang buat tanda tangan. Ayo, cepat. Raka, kamu sebenarnya siapa sih? Jago berantem, bisa benerin mobil, dan juga bisa medis. Kerjaanmu dulu apa sih? Maaf ya. Aku nggak tahu aku siapa. Kayaknya bisa semuanya sedikit. Jangan sedih, nanti kalau kakek udah stabil,
Aku pasti bawa kamu ke dokter, biar kamu cepat sembuh. Alia, kenapa kamu sebaik ini? Kita kan gak saling kenal. Kamu nyelamatin aku dari sungai, lalu mengobatiku. Bahkan rela putus hubungan sama keluarga demi aku. Apa aku pantas diperlakukan sebaik ini? Tentu saja. Raka, kamu jangan pernah merendah gitu. Coba lihat, kamu bukan cuma ganteng, jago berantem, juga udah melindungiku dan nyelamatin kakekku. Kamu itu benar-benar bintang keberuntunganku. Alia. Aku... Hei! Ngapain kalian? Alia, cepat balik. Dicari Pak Wahyu. Ayo. Mas Raka, nanti nyusul aku ya. Nyusul apa sih? Nanti aku usir dia. Pak Wahyu, Alia sudah datang. Nona Alia, jumpa lagi. Halo juga Pak Wahyu. Nona Alia, tolong tanda tangan di sini. Setelah ditekan, grup Adiguna akan pakai dana 100 juta mengakuisisi grup Sasmita. Tanda tanganlah. Maka mulai hari ini, Sasmita Pharma resmi jadi milik grup Adiguna. Dalam 10 menit, kalian akan terima transferannya. Bagus sih. Tapi berarti Sasmita Pharma udah nggak ada. Keluarga kita sudah berjuang lintas generasi. Pada akhirnya tidak tersisa apa-apa. Jadikan ini pelajaran untuk kalian. Biar kalian nggak berani bertingkah sembarangan lagi. Kek, jelas-jelas karena Alia merusak kerjasama. Jadi grup Sasmita terpaksa dijual. Kakek pilih kasih. Uang ini dibagi rata untuk keluarga kalian. Mulai sekarang, urus diri masing-masing. Oh, Nona Alia, masih ada satu dokumen untuk Anda. Yang ini adalah perjanjian pengalihan saham untuk ambil alih Sasmita Pharma. Pak Gunawan, kami hanya membeli Sasmita Pharma atas nama Anda. Kalian demi Alia Savitri beli Sasmita Pharma 100 miliar. Pak Gunawan udah gila ya? Atas dasar apa? Aku lebih cantik dari Alia, badanku lebih bagus. Kok Pak Gunawan gak suka aku, malah suka dia? Semua ini dilakukan Pak Gunawan demi Nona Alia. Nona Alia, silahkan tanda tangan. Gak bisa tanda tangan. Aku gak ngerti bisnis. Apalagi Sasmita Pharma masih utang puluhan miliar. Aku gak mau. Anda tidak perlu khawatir. Setelah Sasmita gabung grup Adiguna, semua urusan grup Adiguna yang akan tangani. Selain itu, kami akan suntik 500 miliar sebagai dana segar Sasmita Pharma. 500 miliar? Cuma demi Alia? Memangnya dia pantas? Alia sayang, cepatlah tanda tangan. Dengan begitu, Sasmita Pharma tetap jadi milik kita. Dan kakek juga tenang. Ayo, cepat tanda tangan. Nona Alia, semua prosedur sudah beres. Besok jam 8 pagi, Anda akan terima transfer 500 miliar tepat waktu. Karena sudah beres, saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Permisi. Alia memang ditakdirkan luar biasa. Cuma Alia yang bisa bawa Sasmita terbang lebih tinggi. Mulai hari ini, Alia Savitri adalah kepala keluarga Sasmita. Oke, selama kakek koma, Ayah yang urus perusahaan dan Tuada. Kok Alia yang jadi kepala keluarga? Jual keponakan. Masih berani jadi kepala keluarga, Rahmat Wibisono. Hari ini ku cabut jabatan kepala keluargamu. Berani membantah? Alia jadi kepala keluarga, saya tidak keberatan. Lagi pula dia didukung grup Adiguna. Tapi, Ayah, masih banyak urusan Sasmita Pharma yang harus saya tangani. Kalau pergantian ini diumumkan sekarang, saya takut memicu kepanikan. Betul, Alia bahkan gak sehebat aku. Kamu jadilah nona besar penurut saja. Nanti cari keluarga yang baik, lalu menikahlah. Sekarang, tak ada yang bisa mengatur nasib Alia. Selanjutnya, aku harus fokus membasmi racun api Gilin. Kalau ayah sangat percaya pada Alia, biarkan dia urus masalah perusahaan dulu, baru mulai menjabat. Kek, tenang saja. Aku pasti membereskannya. Nanti, aku pasti bisa membuat paman mengakuiku. Kita lihat saja nanti.
Racun api cilin benar-benar racun terganas. Kemampuan tabib hantu saktiku pun sulit menekannya. Kalau bukan karena aku menekannya dengan energi murni, mungkin organ dalamku sudah lama terbakar. Semoga Pak Gunawan bisa segera temukan 3 tanaman es 1000 tahun untuk kuracik jadi pil. Hari ini dingin ya, Raka. Aku mau ke kantor urus kerjaan. Bisa di rumah sendiri? Atau aku atur kamu kerja di Sasmita? Nggak usah, aku sekarang belum mau kerja. Kamu sakit lagi? Gini, malam ini kuantar ke dokter. Halo, ya? Alia, waktunya udah mepet. Ayo jalan. Tunggu aku pulang ya. Gak nyangka, dia sangat gila kerja. Baguslah, aku bisa fokus pulih. Itu dia datang. Ayo. Kalian mau apa? Bayar gaji. Bayar upah keringat kami. Kalau hari ini gak bayar gaji kami, jangan harap kabur. Bukan begitu. Kalian tenang ya. Awas, nanti kena tongkat. Ayah hebat. Selama burung gak digaji, Alia gak bakal bisa lolos hari ini. Apapun yang terjadi, aku bakal kasih dia pelajaran. Berani rebut Sasmita? Dia mimpi saja. Semuanya, kami kesini untuk bayar kompensasinya. Bener, tenanglah. Kami ada uang, segera dibayar. Kah, Kuba digunakan baru transfer 100 juta. Keluarin buat bayar gajinya. Aduh, Darman, uang perusahaan itu ada di akun Bapak. Aku nggak bisa ambil. Kak, jangan bercanda. 2 tahun lalu sudah dikasih kan? Darman, jangan asal nuduh. Aku nggak tahu apa-apa. Lagi pula sekarang, Sasmita Pharma bukan urusanku lagi. Benar tuh. Sekarang perusahaan dipegang Alia, dia juga tutua Sasmita. Kenapa cari kami, kalian? Hei Alia, jangan pura-pura. Bilang aja kalau nggak ada uang, biar nanti kamu nggak dilukai buruh. Ternyata kamu bosnya. Kembalikan uang kami. Kembalikan. Ayo, serang. Tangkap saja wanita ini. Aku ada uang. Ini black card. Aku bisa ambil uangnya. Bapak, gawat. Alia dalam bahaya. Apa? Ada apa? Kakak nggak bayar gaji. Pekerja pada ngamuk. Kakek, gimana ini? Jangan panik dulu. Aku cek. Lihat apanya, ada gunanya. Nggak ada duit. Ayah kita celaka gara-gara kamu. Diam, dasar bodoh tak tahu diri. Apa Raka yang bikin gaji nunggak? Malah nyalahin dia. Nak Raka, kakek mohon padamu. Tolong lindungi Alia. Pak Gun, segera bawa uang cash ke Sasmita Pharma. Selain gaji kalian, aku akan beri kompensasi. Pihak orang, gaji 2 bulan. Benarkah? Syukurlah, akhirnya bisa bayar SPP anak. Jangan percaya dia. Kartu itu entah asli atau palsu. Beri kami tunai. Kami mau uang tunai. Kalau kalian ragu, ayo ikut aku ke bank. Kuambil uangnya. Nggak bisa. Orang kaya itu licik. Bisa aja kalian kabur. Semuanya, ayo kepung mereka. Tolong percaya, uangnya beneran ada. Kita bisa ambil bareng. Bayar uang kami. Siapa yang berani sakiti wanitaku? Kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu kesini? Tentu saja, aku bawa uang untukmu.
Itu orang grup Adiguna. Kenapa mereka kemari? Nona Alia, ini uang tunai 100 juta. Pakai saja dulu. 100 juta? 100 juta? Benar, kata Pak Gunawan, kalau 100 juta kurang, akan ditambah lagi jadi 1 miliar. Udah cukup kok. 100 juta tunai? Benar. Pak Gunawan berikan 100 juta tunai. Atas dasar apa? Apa lebihnya dari sialan ini dariku? Karena itu, mulai hari ini, Grup Adiguna akan kerjasama dengan Sasmita Pharma. Kedepannya, urusan Sasmita adalah urusan Grup Adiguna. Sekarang, ayo antre ambil gajinya. Silakan. Wah, Wak sungguh kejam. Sebenci itukah Wak padaku? Kalau Raka tak cepat datang, aku mungkin sudah mati. Keponakanku, Wak tak pernah sakiti kamu. Jangan kira aku tak tahu. Yang memprovokasi tadi adalah orangmu. Gadis sialan. Karena kau sudah tahu, sekalian ku beritahu. Posisi Presdir Sasmita Pharma adalah milikku. Sasmita Pharma juga milikku. Jangan kira kakek melindungimu, lalu kau bisa seenaknya. Akan ku usir kau dari klan Sasmita. Kau yang harus pergi. Ayah, maaf. Kalau cuma jebak orang luar, tapi sekarang kamu malah berani berkali-kali jebak keluarga sendiri. Kamu masih manusia. Cepat berlutut! Ayah, ampun. Sebenarnya, mengingat kamu adalah anakku, aku nggak mau permasalahkan masa lalu. Tapi nggak disangka, toleransiku malah bikin kamu makin melunjak. Ayah, tolong. Aku nggak berani. Atas nama sesepuh klan Sasmita, keluargamu diusir dari klan selamanya. Mulai hari ini, keturunan Rahmat dilarang injakan kaki di klan Sasmita. Pergi sana. Alia, Raka, ayo kita pergi. Rahmat Wibisono, ini peringatan terakhir buatmu. Kalau kamu berani sakiti Alia lagi, ku buat hidupmu lebih menderita dari mati. Ayah, ayah. Ayah, sekarang kita harus gimana? Kita cari Tuan Rangga. Alia sayang, mulai hari ini, kamu jadi pemimpin klan Sasmita. Dan Nak Raka, kamulah cucu menantu pilihanku. Kakek akan resmikan hubungan kalian. Nak Raka, kamu itu calon cucu menantuku. Kakek mau meresmikan kalian berdua. Lukaku belum sembuh total. Wangsa Muradiana dendam. Kalau mereka tahu hubunganku sama Alia, klan Sasmita pasti jadi sasaran. Oke, Alia baru memimpin klan Sasmita. Masih banyak yang harus dipelajari. Gimana kalau kita bahas lagi kalau ada waktu? Kukira bisa mengikat hati Raka. Ternyata aku yang terlalu berharap. Naga takkan selamanya diam di kolam. Saat badai tiba, dia akan terbang. Kamu marah? Enggak kok, aku ini kan cantik, pintar, dan hebat. Nggak butuh kamu. Tunggu ingatanku pulih. Dan urusan klan Sasmita selesai, baru kita bahas ini ya. Ternyata dia kepikiran soal ingatannya. Alia kan sekarang ketua klan Sasmita dan menguasai Sasmita Pharma. Apalagi ada grup Adiguna di belakangnya. Kenapa milih cowok nggak berguna itu? Kan Alia yang suka. Emangnya cinta bisa dijadiin duit? Kita harus cari cara untuk mengusir anak itu. Hei, Raka, lihat deh. Itu jenis mawar kesukaanku loh. Ternyata Alia suka mawar harapan Caroline. Gampang. Kusuruh Gunawan kirim via udara. Ayo cepat, buat harapan denganku. Konon katanya, kalau berdua berdoa di depan mawar ini, harapannya pasti terkabul. Ayo cepat. Pertama, semoga ingatan Raka lekas pulih. Kedua, semoga Raka selalu sehat.
bahagia dan ceria. Ketiga, semoga Raka hidup tanpa beban. Bebas dan merdeka. Pertama, semoga ingatan Raka cepat pulih. Kedua, semoga Raka selalu sehat, bahagia, dan ceria. Gunawan, ini aku. Kirim secepat mungkin. Siapkan setruk mawar Karolan. Kirim ke rumah Sasmita. Baik, Pak. Permisi, Alia Safitri ada? Saya sendiri, ada apa ya? Ada yang kirim bunga ini untuk Anda. Wah, Alia, ini kan mawar karuan kesukaanmu. Siapa yang kirim? Iya, siapa? Alia. Kamu suka? Apa urusannya denganmu kalau dia suka? Toh bukan kamu yang kirim. Alia, lihat kan. Setruk mawar ini harganya jutaan. Hidup inilah yang pantas buatmu. Gak seperti orang itu. Boro-boro kasih mawar, kerja aja enggak. Kerjaannya cuma bermalas-malasan, numpang di rumah orang, dan gak bisa apa-apa. Astaga, Ayah. Raka kan masih terluka. Jangan bicara sekasar itu dong. Abaikan saja, Ayah. Istirahat saja di rumah. Aku berangkat kerja. Tunggu. Buka. Asal kamu tahu ya. Jangan kira Haji Sulaiman Wiryo dan Alia menyukaimu, lalu kamu bisa tinggal seenaknya di klan Sasmita. Kamu itu sama sekali gak pantas buat Alia. Tahu dirilah. Cepat pergi dari sini. Tuan, semua herbal yang Anda minta sudah saya temukan. Baguslah. Racun api cilinku bisa sembuh. Sepertinya harus pergi dari rumah Sasmita. Tunggu sampai lukaku sembuh. Boleh juga. Masih sadar diri dia. Dia udah pergi jauh, masih aja nyindir. Sebenarnya Raka itu baik. Cuma miskin. Miskin yang gak bisa. Alia, kita kan putri keluarga kaya. Masa nikah sama pria pecundang? Udah. Ayo masuk dan tutup pintunya. Biar dia gak balik lagi. Ayo. Dasar tua bangka. Tuan, tanaman es 1000 tahun udah kumpul. Gunawan, keluarlah dulu. Aku mau buat pil dari tanaman ini untuk Kenawar. Baik. Oh ya, tolong beritahu Alia, aku balik ke Sasmita beberapa hari lagi. Baik. Berhasil. Racunku akhirnya hilang. Kirani Mahesara, kamu udah siap? Aku kembali. Udah buka baju, baru sadar showernya rusak. Besok harus panggil tukang. Kok kamu di sini? Ada apa ini? Kalian berdua? Gunawan, kamu gila ya? Ngasih kamar anakmu ke aku. Bukan, Tuan. Ini kamar tamu. Anissa biasanya nggak kesini. Aduh, gawat. Aku lupa bilang showernya rusak. Sial, aku ternoda. Tuan Raka, gimana kalau kalian berdua... Pergi sana! Baiklah. Kesel banget. Kok kepikiran si brengsek itu? Ayo tidur. Ayah, ngapain si brengsek Raka di rumah kita? Ayah yang atur. Kejadian kemarin itu keberuntungan besar buat kita. Kalau kamu bisa sama Raka, grup Adiguna pasti. Ayah gila ya. Selain aku benci si brengsek itu, dia itu udah punya pacar. Tega nyuruh aku jadi pelakor.
Emangnya kenapa sih? Wajar kan kalau cowok punya pacar? Lagi pula kan belum nikah. Kalian udah pernah saling lihat telanjang kan? Masa nggak tanggung jawab? Ih, ayah, aku ini nona besar grup Adiguna yang terhormat. Dia cuma gigolo numpang makan. Mana pantas dia jadi pacarku. Pokoknya jangan bahas masalah ini lagi. Sejujurnya aja, aku udah ada orang yang kusuka. Aku cuma mau nikah sama dia. Sialan, siapa cowok itu? Bajingan mana itu? Biar ku habisi dia. Orang yang kusuka cuma satu, yaitu dewa perang tak terkalahkan, Raja Chiujo. Kamu suka sama Raja Chiujo? Kamu ketemu dia? Enggak kok. Tapi tebakanku, dia pasti tinggi, gagah dan tampan. Pahlawan hebat sejati. Bukan cowok simpanan kayak Raka. Jangan buang-buang usahamu. Sebenarnya... Apa lihat-lihat? Dasar mesum. Tuan, Anissa sudah sangat saya manjakan. Jangan diambil hati ya. Nggak masalah. Pak Gunawan, luka di badanku sudah sembuh. Bersiaplah. Haro. Kawiratama ke pabrik Sasmita Pharma dalam 30 menit. Kalau tidak, bersiaplah memungut mayat Alia. Rahmat Wibisono. Kamu cari mati ya? Raka Wiratama, sudah datang? Tenang, Tuan Rangga. Dia pasti akan datang. Alia Safitri adalah orang paling disayanginya. Hai, si cantik. Tak kusangka nasibmu begini. Setelah aku bereskan Raka nanti, baru aku urus kamu. Paman Rahmat, kita ini keluarga kandung. Teganya kamu bantu Rangga menculikku. Cueh, persetan. Keluarga kandung. Gara-gara kamu, aku diusir dari klan Sasmita. Sampai posisiku sebagai kepala direbut. Dengar baik-baik. Selama Rahmat masih hidup, kalian pasti akan bayar mahal. Kamu dan si Raka Wiratama harus mati. Pengecut. Kalah dari Raka. Kalian pakai cara kotor. Rangga Prakoso, orang sepertimu gak ada seujung kukunya, Raka. Kesabaranku udah habis nyadapin kamu. Belum nikah aja kamu udah selingkuh. Bikin aku ditertawakan sesungajaya. Emang kamu pantas. Wanita sialan. Satu kata lagi keluar, akan kupotong lidahmu itu. Akhirnya kamu takut juga ya? Raka udah bikin aku diselingkuhi. Aku bakal balas perbuatannya. Wanita ini, hadiah buat kalian semua. Mau apa kalian? Menjauh kalian dariku. Raka pasti balas kalian. Jangan mendekat. Pergi kalian. Lepaskan dia! Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, kalian mati. Serang dia! Jangan mendekat! Jangan maju! Aku bisa nekat! Tentu wanitaku, ku buat kalian menyesal pernah lahir ke dunia. Tolong jangan mendekat! Raka Wiratama, mati saja kamu! Tembak dia, rasakan itu. Cepatlah mati. Main pistol ya. Aku ini master kalian. Cicak! Pancaran energi luar. Kamu Grandmaster? Tentu saja bukan. Sekarang giliran kalian. Tuhan muda Raka. Aku tak tahu kapal silat. Kalau tahu, aku tak akan berani. Kumohon, tolong ampunilah aku. Tuan Raka, ampuni aku juga. Mengingat aku pamannya Alia. Tolong ampuni aku. Oh ya, dia dalangnya.
Aku takut padanya. Aku terpaksa. Ampuni aku ya. Mengampunimu, dulu kuberi kau kesempatan, tapi tak kau hargai. Akhiri nyawamu sendiri. Matilah kau! Nggak tahu diri. Sini aja mati ketakutan. Nyali sekecil ini berani menculik wanitaku. Kamu gimana? Gak apa-apa? Raka, kamu tolong aku lagi. Aku ini pacarmu. Kalau bukan kamu, mau tolong siapa? Oh ya Raka, aku mau ketemu Pak Gunawan. Gak enak kalau terima barangnya terus. Oke, aku telepon dia. Suruh dia ke kompleks Permata Arunika. Kamu telepon dia? Emang kamu bisa merintah dia? Pak, cepat. Si Raka itu balik lagi. Dia juga pulang pegangan tangan sama Alia. Apa? Apa? Bocah kurang ajar. Pak Gunawan juga datang. Pak Gunawan datang? Ayo cepat, kita sambut. Ayo pergi. Hei Raka, kok aku merasa Pak Gunawan sangat tunduk padamu ya? Kayak pelayanmu aja. Masa sih? Mungkin saja. Pak Gunawan, kehormatan Anda mampir. Ayo, silakan masuk ke dalam. Duduklah. Silakan. Ayo cepat duduk. Raka, ngapain kamu balik lagi? Cepat keluar, jangan usik kamuku. Beraninya duduk dekat Alia. Kamu tuh gak pantas. Keluar sana. Yah, jangan hina Raka. Alia, kamu ini. Tuan Raka, tamu pentingku. Beraninya kamu bentak-bentak dia. Kalau bukan karena dia, mana sudi aku danai klan Sasmita? Dengar ya. Pak Raka adalah tamu paling berhargaku. Kalau ada yang berani tak sopan padanya, itu sama dengan melawan Gunawan Hartanto. Pak Gunawan, Anda bukannya demi putri kami? Kalau Nona Alia itu bukan pacarnya Pak Raka, apa menurutmu dengan level klan Sasmita, aku sudi bekerja sama dengan kalian? Klan Sasmita bisa seperti sekarang. Semuanya berkat Pak Raka. Raka, apa ingatanmu udah kembali? Kamu udah ingat? Aku. Hari ini, Raja baru Suryaria telah lahir. Dia putri sulung Wangsa Muradiana, Kirani Mahesara. Upacara penobatan dimulai. Kirani Mahesara. Pak Raka. Alia, aku cuma ingat sebagian. Masih ada yang terlupa. Aku mau ke Mandalapura untuk cari sisa ingatanku. Terus, kamu bakal balik? Tentu saja. Raka, aku tunggu kamu. Ayo, pergi. Raka, sebenarnya kamu itu sang dewa perang Raja Raka. Benar kan? Ternyata kamu itu dewa perang Raja Raka. Raka Wiratama, kamu udah lihat tubuhku. Harus tanggung jawab.